Jambo. Kita jumpa lagi pemirsa di Ponari, podcast KBRI Nairobi. Kali ini saya menghadirkan tamu yang sangat spesial, jauh-jauh seorang motoris sejati. Kalau para pemirsa lihat di properti di background kami, itu adalah motor beliau. Kita sambut dulu Bapak Ngurah Wijaya, putra Bali, dan sudah berkeliling ke belasan negara yang kali ini kebetulan mampir di Kenya yang dalam rangka untuk menuntaskan program keliling dunia beliau. Mari kita sapa. Selamat datang Pak Ngurah di Wisma Indonesia Nairobi. Terima kasih Pak Dubes. Apa kabar Pak? Baik-baik sekali Pak. Terima kasih banyak atas penerimaannya. Pak, ini satu kebahagiaan bagi kami karena jarang sekali tamu seperti Bapak ini. Seorang motoris sejati, putra Bali, keliling dunia. Ya. Biasanya kami terima itu tamu itu kalau nggak tamu pejabat, anggota DPR, atau pengusaha. Nah, ini Bapak tidak mewakili siapa-siapa, individu, bawa motor sendiri dan sudah berkeliling. Bisa Bapak ceritakan background Bapak, kemudian juga sudah berapa negara dan sebagainya. Silakan Pak, latar belakang Bapak. Pak, nama saya Ida Bagus Ngurah Wijaya. Saya dari Bali. Saya sebetulnya orang pariwisata nih Pak. Pariwisata ya? Pariwisata, saya bergerak di bidang pariwisata, berbisnis di bidang pariwisata dulu Pak ya. Dan saya bergerak banyak di asosiasi pariwisata di Bali maupun di Indonesia. Saya ada beberapa pemimpin asosiasi-asosiasi yang saya buat. Pariwisata di Bali maupun kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Jadi saya ini udah keturunan ketiga, generasi ketiga pariwisata dari kakek saya, ayah saya, sampai saya sekarang ini. Jadi saya hanya bergerak di bidang pariwisata. Pariwisata ya. Jadi itu kayak bisnis keluarga ya. Dari kakek, ayah, terus bapak, dan mungkin diturunkan ke anak saya sekarang sudah menjadi generasi keempat ini. Sepertinya Bali dengan pariwisata itu dua nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa dilepaskan ya. Kayak dua sisi koin yang sama budaya itu nggak bisa dilepaskan ya. Iya. Pak, bisa menjelaskan ke para pemirsa, Bapak sudah mengelilingi berapa negara dan targetnya apa Pak? Saya sebelum mengelilingi ini semua negara ini Pak, saya mengelilingi Indonesia dulu Pak. Harus saya kenal negara saya kok. Harus saya kenal dulu siapa diri saya kan Pak ya. Ya, saya mengelilingi Indonesia selama 2 tahun. 2 tahun? Ya, tapi on off Pak. Iya. Karena saya mulai pensiun dan mulai kerja lagi. Jadi masih ada tanggung jawab sedikit-sedikit pulang. Ada di Bali biasalah ada upacara adat dan sebagainya. Jadi pulang. Selama 2 tahun Pak mengelilingi kecuali Maluku sama Irian sebelum. Jadi dari Sabang sampai ke Timor. Ke Timor. Ya. Sulawesi semuanya, Borneo semuanya, Jawa, Bali semuanya. Iya. Ya, terus kalau yang program keliling dunia ini sudah berapa? Sesudah itu saya mulai menuju ke Asia Pak. Jadi Asia Tenggara, negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Myanmar, India, Pakistan, Nepal. Terus negara-negara Asia Barat, kayak negara Tan semua, itu ya, Tan semua, ya. Sampai ke Rusia, di Siberianya aja ya Pak, negara Siberianya, sampai ke Mongolia, Cina juga. Iya. Itu etapa kedua. Terus etapa ketiga tuh Amerika, dari selatan sampai ke utara. Benua Amerika ya. Jadi saya dari Argentina, kota kecil yang bagian selatan, namanya Ushuaia. Paling selatan itu. Paling selatan, Ushuaia. Ya. Terus saya menuju ke utara sampai ke Kanada. Di Kanada motor saya rusak Pak. Ya, jadi karena motor saya rusak, nunggu spare part lama sekali. Akhirnya saya ambil pakai mobil, lanjutkan sampai ke Alaska.
pakai mobil. Ya pakai mobil. Iya, iya. Jadi motor saya rusak di bengkel, ada teman di sana selama 3 minggu lebih, Pak. Jadi di mana, Alaska? Ya, di Kanada. Oh, di Kanada. Ya, sudah mau dekat border itu dengan Oke. Alaska. Jadi saya terpaksa ambil mobil, saya berangkat dulu karena biar jangan saya kena winter nanti gitu loh. Karena waktu itu sudah bulan September ya. Iya, iya. Jadi ya kalau saya naik motor bulan September ke utara itu sendiri, motor yang besar itu agak risiko aja. Teman-teman saya juga bilang jangan kamu pergi ke sana. Itu etapa ketiga. Kita ketiga. Terus terus Sekarang dari di keempat Amerika Latin langsung kemari? Enggak, saya pulang kembali dulu. Ya, Ini etapa keempat berarti? Ya, ini yang keempat. Saya persiapan dalam 1 bulan itu lah ya kurang lebih. Persiapan untuk menuju Afrika. Terus mau menuju ke Norwegia nih sekarang nih. Menuju ke Norwegia ya. Itu nanti etapa ke-5. Enggak, sekaligus ini jalan. Oh, sekaligus. Terus jalan ya. Terus jalan ya. Jadi yang etapa ini titik awalnya dari paling selatan. Dari Cape Town. Oh, Cape Town, Cape of Good Hope ya. Ya. Terus Semenanjung Harapan. Ya, sampai ke Cape North namanya di Norwegia. Iya, iya. Cape to Cape gitu ya. Iya, iya, iya. Cape North. Pak, dari perjalanan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, adakah pengalaman yang menarik atau yang tidak menarik, Pak? Yang pengalaman ekstrim? Ya itu, kalau motornya rusak itu ya paling ekstrim. Saya pernah motor saya rusak di Kanada, nggak ada apa namanya bengkel di sana, dan saya harus menarik motor saya, menarik motor saya ke atas pickup itu, dari sana menuju ke satu desa di teman juga di sana, itu sejauh 1.500 km. Rusak tuh biasanya karena aus ya, Pak ya? Karena kepake terlalu sudah rusak, jadi chainnya rusak, sprocketnya rusak juga semuanya. Itu saya harus ganti semuanya, dan saya ketemukan di Kanada ya, di daerah tempat saya rusak itu. Terus akhirnya pulang, balik ke apa namanya saya lupa juga kota namanya. Itu 1.500 km saya balik lagi, Pak. Pakai ini selama 3 hari saya jalan. Iya, iya. Nah, truk motor saya di atas pickup. Diperbaiki, terus dari sana saya ambil mobil lagi menuju ke Norway. Motor saya tinggal di sana, diperbaiki oleh teman saya selama 3 minggu. Ya, saya naik mobil ke sana. Iya, iya. Kalau pengalaman yang berkesan apa, Pak? Saya sebetulnya atau kesan apalah selama perjalanan? Pemandangan itu bersama aja ya. Yang membedakan itu cuma geografinya aja berbeda. Ya, kalau di Amerika Utara itu mungkin musim ada musim dingin, musim panas dan sebagainya. Tapi semua pemandangannya hampir sama juga ya. Pantai, gurun dan sebagainya itu hampir semua sama. Yang membedakan itu adalah manusianya. Ya, jadi saya sebetulnya ingin ketemu manusia ini. Ingin ketemu orang-orang ya, di mana mereka berada, karena orang ini kan bisa cerita dia. Dia soal Citra, gimana dia hidup di sana dengan geografi yang berbeda. Kita bandingkan dengan kita, jauh kita lebih bagus dari mereka. Iya. Itu malah lebih apresiat ya, Pak ya, dengan keadaan kita sendiri ya. Oh iya, jadi kita sangat menjadi rasa nasionalis kita tinggi sekali jadi. Yang melihat perbedaan itu, kita jauh lebih bagus daripada mereka. Iya. Ya, itulah ya. Jadi mereka gimana mereka suffer selama 4-5 bulan itu karena winter gitu ya. Ya, umpamanya daerah di sini umpamanya gimana mereka menderita selama 3 bulan karena musim kering gitu umpamanya. Iya. Ya, kita kemana ada gitu, Pak. Nah, terus apa yang negara-negara yang dilalui oleh Bapak ini, mereka mengenal Indonesia, mengesankan Indonesia terutama bagaimana, di daerah-daerah yang mulai merdeka sesudah non-blok itu. Amerika Selatan banyak sama Amerika Tengah, mereka kenal Indonesia. Ya, di mana-mana lihat bendera Indonesia gitu, hai Indonesia.
Di Afrika ini juga Pak, Iya, dari iya. super kernet mobil sampai pompa bensin semua orang tahu Indonesia. Tahu Indonesia. Apa yang mereka ketahui Pak? Biasanya langsung Ya pasti kemerdekaan mereka juga, mereka bersyukur dengan kita juga ya. Inisiatornya salah satunya dari Iya, Indonesia Pak ya. Ya, mereka sangat appreciate ya. Jadi mereka tahu ya Indonesia. Tahu. Yang tahu itu bukan golongan elit loh Pak ya. Iya, iya. Ini golongan Kelas bawah ya kelas bawah, yang Bapak temui yang itu. pasar, yang jual sayur, yang jual permen pinggir jalan ini. Kita bangga dong berarti apa ya sebagai orang Indonesia. Iyalah Pak. Iya. Saya ini udah ngeliling semua negara ini, nggak ada yang lebih bagus dari kita. Iya, iya. Ya. Ya, kita harus tahu menghargai diri kita nih sekarang nih Pak. Iya. Saya kadang-kadang terheran-heran nih Pak. Ya. Personally, apa sih yang ingin Bapak kejar gitu loh? Nggak ada Pak. Saya ini kan sudah nggak kerja. Kalau saya tinggal di rumah, hidup saya nyaman. Nyaman tuh dekat dengan liang kuburan. Saya mau jauh dari itu dulu. Iya, iya. Oke. Jadi harus ada tantangan. Pokoknya pengen aktif ya Pak ya? Harus ada tantangan Pak. Ya, kita hidup tuh kan karena ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan kita nggak hidup. Iya. Ya. Hidup itu apa? Bergerak Pak. Kalau diam aja nggak bergerak. Jadi emang Ya, moto Bapak itu harus filosofi saya, bergerak Pak, gitu ya. ya? Filosofi Saya Bapak harus bergerak ya? Saya harus setiap hari bergerak. Gitu. Iya, bagus juga. Ketemu orang, ya, yang berbeda-beda, ya, Ya. tahu gimana orang berpikir secara orang Kenya, orang Afrika Selatan, orang Zimbabwe. Ini quote of the day nih dari Pak Ngurah motoris. Ya. Pak Ngurah bilang kalau nyaman itu khawatir dekat dengan kuburan. Jadi motonya adalah kita bergerak maka kita hidup. Ini kalau filosof kan ada cognito ergo sum. Ya, Saya berpikir, Ya. I think. Ya. Thus I am katanya kan. Yes. Saya berpikir. Ya. Oleh karena itu saya ada. Nah kalau Bapak saya bergerak. Ya. Oleh karena itu saya eksis. Eksis ya. Bagus Ketemu juga dengan nih. orang Pak. Ketemu orang kita berpikir juga. Saya berbicara dengan Bapak ini kan saya berpikir juga. Iya, iya, iya. Aktif aja. Pokoknya let keep our thinking active ya Pak ya. Aktif dan body kita harus aktif. Iya, iya. Jadi itu ya Pak ya. Bukan karena Bapak ini hobi atau Saya juga naik sepeda Pak. Keliling Bali saya 2 kali naik sepeda sendiri. Iya, iya. Ketemu siapa? Pak, ini bukan pertanyaan- sepedanya Pak, tapi ketemu orangnya. Ini pertanyaan personal Pak. Ya. Bapak boleh jawab enggak? Usia Bapak berapa tahun sih? Kalau Bapak nggak nyaman nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Kalau Bapak udah lihat rambut saya putih itu kira-kira berapa Pak? 50 jangan-jangan Pak. Saya 72 tahun Pak. 72. Ya. Yes. Nggak jangka Pak. Ya, mau 73 ini bulan Juni ini. Dan masih aktif begini. Ya, Pak, ya. Pak, orang seusia Bapak itu mendingan di rumah Pak. Nah, itulah makanya saya nggak mau. Mungkin ya karena tiap hari aktivitas bolak-balik dari rumah ke pura gitu kan Ya, Pak, ya ya, sembahyang gitu kan. Ya, nanti itu spiritual itu sesudah ini selesai baru. Ya. Wah, tapi saya salut Pak. Ya. Pak, Itu perlu spiritual, Pak, ya. Harus. Dengan begini pun saya berpikir juga, Pak. Begitu besarnya kuasa Tuhan tuh. Menciptakan perbedaan. jadi dengan perjalanan ini membawa menambah horizon pengalaman Bapak, otomatis akan mendekatkan. Oh iya, setiap hari ya kita pasti berdoa lah ya, jalan yang bagus dan sebagainya, dan menikmati kebesaran Tuhan itu. Iya, iya. Ya, gimana orang menciptakan manusia itu yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda ya. Ya, yang mendekatkan kita kan hati kita, bukan warna kulit. Iya, iya. Hati kita yang mendekatkan kita. Iya. Saya bertemu Bapak Warna ini kan kulit kita boleh punya, berbeda ya. kita bertemu Bapak ini kan karena ada Ini takdir Pak. ada perasaan yang sama-sama kan. Iya, ya? iya. Maka kita bisa berkomunikasi, Pak. Orang itu akan menjadi prejudis apabila dia nggak tahu siapa kita. Jadi kita harus intinya harus open kita mind ya. Open, kita Harus beritahukan, terbuka, baru baru kita mereka bisa. kenal siapa.
Ya, ya. Jangan menutup diri, buka diri kita. Ini bagus juga ini, lesson learned dari Pak motoris Pak Ngurah. Ini hidup itu harus open mind, jangan silo minded, jangan kayak hidup seperti katak dalam tempurung. Ya. Jadi harus lebih terbuka, lebih sehingga muncul empati, toleransi dan sebagainya. Pak, saya yakin di seberang sana para penonton kita ini mungkin juga anak-anak muda terinspirasi. Wah, saya ingin ngikutin jejak Bapak deh. Toh pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen menikmati keindahan alam. Apa sih Pak bekal yang perlu disiapkan? Boleh cerita Pak? Kalau anak muda sih jangan dululah ya. Kerja dulu. Ya, sehingga settle semuanya, selesai urusan kita, hidup ini baru nikmati diri kita. Ya. Pokoknya sudah selesai dengan diri kita baru sendiri, ya. Anak muda jangan, kalau mau liburan silakan, tapi jangan lama-lama. Tetap balik lagi dulu, bekerja dulu. Tanggung jawab ya. Bangun negaranya, kan gitu Pak ya. Iya. Bangun keluarganya. Iya. Jadi sesudah itu selesai ya nikmatilah. Ya. Nah kalau orang yang udah selesai ingin menikmati seperti Bapak, persiapan apa yang perlu diperlukan? Ya harus dipelajari fisik Pak. Atau gini, tergantung Pak, bukan hanya motor aja. Motor itu kan cuma tools saja. Sarana ya, instrumen aja. Bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, bisa naik bus, apapun lah ya. Yang penting kita traveling gitu. Ketemu dengan banyak orang, cari orangnya, bukan pemandangannya. Ya. Betul. Jadi ketemu orang, kita berkomunikasi, memberi wawasan pada kita juga. Ya. Ketemu dengan orang Afrika kan cara mereka berpikir lain. Berpikir lain ya. Ya. Jadi buka kita diri kita. Jadi yang penting pertama niat kali ya Pak ya. Kuatkan niat. Harus niat. Kalau bisa bersama-sama. Kalau tidak ya sendiri juga nggak kenapa. Jadi persiapkan. Pelajari dulu mau kita mau mana. Gimana situasi negara tersebut. Ya, kemana mau kita pergi. Itu pelajari apa fasilitas yang ada. Gitu. Ya. Tapi kan biasanya ada dorongan Pak. Motivasi Bapak tuh. Ya, salah satu saya mau ini dekat dengan. Saya ingin bercerita Pak, pengalaman saya. Saya waktu SMA kelas 2 itu saya keliling Jawa, Madura dan Bali. Waktu SMA itu Pak, tahun 78-79. Motivasi saya waktu itu kan saya dari kampung, dari Indramayu. Saya belajar bahasa Inggris tapi nggak bisa praktek. Salah satunya waktu itu pasti ke Bali kan banyak orang ini. Jadi saya itu modalnya pakai pakaian pramuka saja, begitu libur. Jadi jalan, paling jalannya sih cuma 20 kilo, 25 kilo, selebihnya ya hitchhiking itu. Ada mobil truk, ya ikut truk. Ada mobil Mercy, ikut Mercy, ya rezeki-rezekinya. Pokoknya yang penting nyampe. Dan motivasi saya hanya satu. Saya harus ketemu orang bule, orang yang bisa bahasa Inggris, karena saya ingin mempraktekkan bahasa Inggris waktu itu misi saya. Nah, Bapak ini misinya pokoknya jangan sampai nyaman ya Pak ya? Ya jangan sampai nyaman ya. Walaupun sampai diam di rumah pun ya, asal jangan nyaman aja. Ya. Di rumah pun harus ada kegiatan, apapun kegiatan berkebun ke atau bertanam ke, ya pokok bergerak Pak. Iya. Ya. Bukan hanya traveling aja, apapun selama itu bergerak. Ya, jalan ke, mau camping sendiri ke, jalan kaki, jalan. Nggak ada masalah ya. Bagusnya kok kita keluar dari rumah, kita ketemu dengan orang baru lagi terus. Jadi menambah wawasan kita. Kalau di rumah kan cuma ketemu keluarga aja ya. 4L, lu lagi. Pak, ini closing statement. Silakan Bapak memberikan pesan, kesan untuk para pemirsa Ponari. Ponari ini Pak, podcast KBRI Nairobi. Jadi kami selalu menayangkan ini dan mengintroduce tamu-tamu yang kami anggap spesial. Jadi silakan Bapak menyampaikan closing statement. Jika kepada semua masyarakat yang ingin melakukan perjalanan seperti apa yang saya lakukan, sebagai prepare yourself ya, sebaik mungkin ya.
hidup ini adalah masalah persiapan aja, ya. Jangan hanya jalan begitu aja begitu, tapi harus dipersiapkan matang dengan baik sehingga risiko itu lebih sedikit kita hadapi. Nah, itu yang paling penting. Dan kedua juga bertemu dengan banyak orang. Dari sana kita menyerap inspirasi bahwa kita tuh manusia ini seperti spons. Jadi kita menyerap semuanya. Yang jelek kita buang, yang baik kita pakai. Demikian dari saya, mungkin mudah-mudahan siapapun yang akan melakukan perjalanan yang jauh seperti apa yang saya lakukan, pelajari dengan baik dan selalu berhubungan dengan representasi daripada pemerintah Indonesia di setiap negara, sampai kepada mereka bahwa Anda betul berada di sana. Demikian dari saya, selalu hubungi kedutaan, konsulat atau apapun sehingga di sana kita mendapatkan informasi yang sebaik-baik mungkin. Demikian dari saya, semoga ada yang mengikuti perjalanan saya di kemudian hari. Terima kasih. Demikian sahabat Ponari, wawancara saya dengan Bapak Ngurah Wijaya. Ya, semoga tayangan ini memberikan inspirasi kepada rekan-rekan semua, pada para sobat Ponari, podcast KBRI Nairobi. Akhir kata, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Asante sana.